Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Mandalika Channel semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja, sehat walafiat. Baik teman-teman semuanya, kali ini Mandalika Channel akan hadir dengan informasi tentang bendungan Batu Jai, kapan pembangunannya, berapa luasnya, dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya, silahkan di like dan di share, serta jangan lupa di subscribe Mandalika Channel untuk mendapatkan video terbaru atau informasi terbaru dari Mandalika Channel. Baik teman-teman semuanya, Lombok merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki banyak sekali bendungan. Hal ini karena kondisi daerah tersebut yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah basah dan wilayah kering. Wilayah basah ini umumnya berada di kawasan utaranya Lombok, dan wilayah kering itu ada di kawasan selatannya Lombok, teman-teman semuanya. Perbedaan wilayah ini menjadi masalah tersendiri sebab pengairan tidak merata karena umumnya kawasan selatan memiliki area darat lebih luas yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi. Pemerintah pun pada tahun 1977 merancang pembangunan bendungan, yaitu Bendungan Batu Jai, dan diresmikan pula pada tahun 1982. Bendungan Batu Jai merupakan bendungan terbesar di Kabupaten Lombok Tengah yang terletak di Desa Batu Jai, Kecamatan Praia Barat. Pembangunan dimulai pada tahun 1977 dan selesai pada tahun 1982, teman-teman semua. Yang merupakan salah satu proyek swasembada pangan nasional pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Jadi, semula pembangunan Bendungan Batu Jai ini sebagai sarana irigasi di daerah pertanian Desa Peruja, kemudian Desa Stangkur, Desa Darek, Desa Unggah, Ranggegate, dan sekitaran Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 3.350 hektar. Sebelumnya, sawah di daerah tersebut berupa sawah tada hujan. Dengan berkembangnya lingkungan di sekitar waduk dan perubahan tata guna lahan di hulu sungai, maka manfaat bendungan untuk mengairi sawah tersebut kian hari menjadi berkurang menjadi seluas 2.426 hektar. Diakibatkan juga oleh tingginya sedimen yang masuk ke dalam bendungan. Keberadaan bendungan ini juga dapat mengatur debit puncak dari banjir, yakni dari 1.332 meter kubik per detik menjadi 764 meter kubik per detik, atau dapat mereduksi banjir sebesar 568 meter kubik per detik, sehingga akibat yang lebih besar dapat dihindarkan. Bendungan ini dikenal sebagai salah satu bendungan yang berada di tengah kota yang ada di Indonesia, karena memang bendungan ini lokasinya itu sampai membelah wilayah kota Praia. Jadi itu mungkin yang menyebabkan bendungan ini disebut-sebut sebagai salah satu bendungan yang berada di tengah kota di Indonesia. Dan bendungan ini, teman-teman semua, itu memiliki potensi yang cukup besar untuk dijadikan kawasan wisata juga, ya, tempat berwisata khususnya untuk masyarakat lokal. Dan Bupati Lombok Tengah Haji Muhammad Suhaili menargetkan penataan Bendungan Batu Jai bisa bersamaan dan menjadi pendukung keberadaan sirkuit MotoGP. Jadi terkait hal itu, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk memperoleh izin pengelolaan. Ya, mudah-mudahanlah bisa menjadi kenyataan, teman-teman semuanya. Itu harapan kita semua, ya. Pembangunan Bendungan Batu Jai ini membawa wajah baru bagi Lombok. Masyarakat wilayah selatan yang tadinya dihadapkan dengan kesulitan memperoleh air, kini bisa memanfaatkan bendungan untuk kegiatan ekonomi dan keperluan sehari-hari. Masyarakat memanfaatkan bendungan ini untuk melakukan kegiatan usaha seperti pengairan,
pertanian, dan perikanan. Selain itu, bendungan ini juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga melalui proses penjernihan kembali. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, maka masyarakat setempat juga memanfaatkan bendungan Batu Jai ini untuk area memelihara dan menangkap ikan, bahkan sumber penghidupan sampingan sebagai nelayan. Di bendungan ini ada 5 sungai yang menyuplai air, sehingga melintasi daerah perkotaan dan akhirnya pembuangan limbah masyarakat semua masuk ke sungai dan berkumpul alias bermuara di bendungan ini. Ini yang menjadi salah satu permasalahan besar di bendungan ini. Karena namanya perkotaan, limbah perumahan pasti akan selalu identik dengan enceng gondok. Sementara alat yang dimiliki oleh pihak Balai Wilayah Sungai untuk menanggulangi enceng gondok di wilayah bendungan Batu Jai ini masih minim. Jadi pihak BWS pun hanya bisa menyikapi keberadaan enceng gondok ini apa adanya. Artinya pihak BWS hanya berbuat seadanya sesuai dengan kemampuan mereka untuk menghilangkan enceng gondok yang setiap hari bahkan setiap minggu bertambah. Selain masalah sedimentasi, keberadaan enceng gondok di waduk yang dibangun pada tahun 1980 itu dapat mengurangi ketinggian air. Posisi waduk Batu Jai yang ada di tengah kota Praia membuat air di waduk terkontaminasi limbah rumah tangga sehingga memicu pertumbuhan enceng gondok. Sebagai informasi, limbah rumah tangga terutama deterjen dapat meningkatkan senyawa fosfat pada air. Hal ini merangsang pertumbuhan ganggang dan enceng gondok. Pertumbuhan tak terkendali dari kedua tanaman tersebut kemudian akan merusak kualitas air dan menyebabkan pendangkalan air di waduk. Padahal selain berfungsi sebagai irigasi ke 3.140 hektar sawah, waduk Batu Jai juga menjadi sumber air baku, air yang dapat diolah menjadi air minum dengan kapasitas 6 liter per detiknya. Nah, untuk mengatasi masalah itu, Kementerian PUPR memberikan bantuan alat khusus bernama Aquatic Weed Harvester untuk membersihkan enceng gondok kepada BWS Nusa Tenggara 1. Dengan alat ini, pembersihan enceng gondok dapat dilakukan dengan cepat. Rata-rata dalam 1 jam, Aquatic Weed Harvester bisa membersihkan 1 hektar perairan waduk dari tanaman gulma tersebut. Jadi teman-teman semuanya, sekali lagi, Bendungan Batu Jai Kabupaten Lombok Tengah ini, Nusa Tenggara Barat ini, merupakan bendungan pertama dan terbesar di Kabupaten Lombok Tengah yang diresmikan secara langsung oleh Presiden Soeharto pada tahun 1982. yang memang diperuntukkan mendukung pembangunan dan peningkatan swasembada pangan nasional pada saat itu. Selain itu, dibuatnya Bendungan Batu Jai juga tidak terlepas dari keberadaan wilayah bagian selatan Pulau Lombok yang kerap mengalami kekeringan setiap musim kemarau tiba dan jarang sekali hujan. Tekstur tanah yang merupakan tanah tada hujan yang bisa ditanami hanya dalam 1 tahun sekali. Dengan luasan lahan mencapai ratusan ribu hektar menjadi alasan kuat mengapa Presiden Soeharto pada saat itu membentuk Bendungan Batu Jai ini. Seorang petani dari desa Batu Jai masih terkenang betul bagaimana sebelum Bendungan Batu Jai dibangunkan Presiden Soeharto. Curah hujan yang minim dengan tanah kering membuat petani sering gagal panen karena tanaman padi mati akibat kekurangan air. Tapi setelah ada Bendungan Batu Jai, termasuk dengan adanya pola tanam padi gugur rancak, peninggalan mantan Gubernur NTB yaitu Haji Warsito, masyarakat mulai bisa merasakan nikmatnya makan beras dan tidak lagi mengalami kesulitan karena panen selalu berhasil dan jarang mengalami kegagalan. Dulu hanya bisa menanam padi sekali saja. Setelah ada Bendungan Batu Jai, masyarakat bisa menanam padi 2-3 kali, termasuk menanam
tanaman palawija lainnya. Meski di musim kemarau, dan itu tidak hanya masyarakat Batu Jai, masyarakat di luar bahkan juga kecipratan merasakan manfaat dari keberadaan bendungan Batu Jai ini. Kini bendungan yang dibangun dan diresmikan Presiden Soeharto tersebut nampak masih tetap berdiri kokoh dan bisa dinikmati manfaatnya oleh masyarakat tidak saja desa Batu Jai, tapi juga masyarakat desa lain, dan mampu mengairi lahan dan tanaman pertanian seluas 3.500 hektar luasnya. Baik teman-teman semuanya, sepertinya itu saja informasi tentang bendungan Batu Jai, ya, salah satu bendungan pertama dan terbesar yang dibangun di Lombok di NTB pada umumnya. Jangan lupa di like, di share, serta di subscribe Mandalika Channel untuk bisa mendapatkan informasi atau video terbaru dari Mandalika Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.